A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ikhwan wal akhwat semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita insya Allah akan membahas tentang hal yang menurut saya itu penting, fardu ain. Sebagaimana kita ketahui, hal yang fardu ain itu harus kita prioritaskan. Baik fardu ain itu berkenaan dengan kewajiban ataupun berkenaan dengan larangan. Kalau larangan kan harus ditinggalkan, kalau kewajiban harus dilakukan. Salah satu fardu ain yang menurut saya itu penting pada hari-hari ini adalah tentang yang berkenaan dengan pemilu, pilpres, pemilihan presiden yang mana akan dilakukan di bulan pertengahan Februari, di bulan Februari. Apa itu? Yaitu tentang bagaimana kita haram bermusuhan, haram saling membenci sesama muslim hanya karena beda pilihan calon presiden. Kami akan mengemukakan nanti dalil-dalil dan argumen-argumennya, tetapi kami simpulkan di awal bahwasanya bermusuhan, saling membenci sesama saudara muslim karena beda pilihan itu adalah hal yang haram. Adalah hal yang haram dan tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena perintah-perintah Rasulullah SAW yang berkenaan dengan menjaga ukhuwah Islamiyah, menjaga persaudaraan sesama muslim, itu bisa kita katakan secara makna hadisnya itu sampai derajat mutawatir. Jadi menjaga ukhuwah itu adalah bisa dikatakan thawabit, hal-hal yang pasti dalam syariat, hal-hal yang kewajibannya nggak bisa diperdebatkan, hal-hal yang yang keharusannya itu dalilnya sangat kuat sekali, atau qot'i, bahasa syariat itu qot'i, seperti itu. Sementara menurut kami pribadi, pilpres ini orang memilih A, memilih B atau memilih C, menurut kami itu perkara yang sangat-sangat spekulatif ijtihadi atau dhonni, sangat murni. Jadi unsur ijtihadnya itu sangat jelas. Jadi bukan hal yang qot'i, bukan hal yang pasti ini, kalau nggak ini dosa gitu. Sementara perintah bersatu tidak bermusuhan itu sangat pasti gitu loh. Jadi kami akan menekankan pemikiran ini dengan argumen-argumen, wabil khusus adalah teks-teks wahyu hadis. Seperti itu, tadabbur hadis-hadis tentang persatuan umat, seperti itu, gitu ya. Gimana Ustazah? Ya kira-kira penting nggak ini? Penting sekali. Kira-kira ini penting sekali. Menurut kami ini penting. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Yang pertama kami akan mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah di dalam Sahih Muslim. Hadis ini berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, jangan saling hasad, wala tanajasu, jangan licik dalam berjual beli. Ada namanya dalam jual beli namanya najas. Intinya itu licik lah. Penjelasannya mungkin di waktu yang lain. Wala tabaghadu, jangan saling membenci. Wala tadabaru, jangan saling berpaling muka, membenci juga. Kemudian ada lanjutannya hadis sampai akhirnya Rasulullah mengatakan, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba Allah yang saling bersaudara. Ya, jadi kita sesama muslim disuruh bersaudara, itu perintah, bukan sunnah. Iya kan? Tidak membenci, tidak hasad, itu perintah, bukan sunnah. Jadi ketika ada beda pilihan terus timbul hasad, benci, murka, berarti kita terjerumus dalam keharaman. Nah itu bahaya, itu terjerumus dalam keharaman, nggak main-main gitu loh. Jadi
Jangan hasad, larangan, berarti haram hasad. Jangan licik kepada sesama muslim, haram berarti. Jangan membenci, haram. Kemudian dikatakan jadilah hamba Allah yang saling bersaudara. Jadi perintah untuk tidak membenci, untuk bersaudara, untuk tidak licik sesama muslim itu tidak hanya sekali, itu tak kayak seakan-akan Rasulullah itu ini penting banget loh, 4 kali itu perintah itu. Larangan dan perintah itu 4 kali itu berurut-urut seperti itu. Yang kami sebutkan ya tadi, tapi ada yang lebih lagi, wala yabi ba'din dan seterusnya. Intinya itu, inti hadis ini itu berat banget itu loh. Jadi nggak main-main perintah ukhuwah Islamiyah tersebut. Kemudian Rasulullah menekankan masih di hadis yang sama, al muslimu akhul muslim. Muslim itu saudara muslim yang lain. Jadi ikatan Islam itu sudah mengharamkan kita untuk berpecah, untuk membenci, apalagi sampai menjelek-jelekkan. Dan ini ditemukan nggak di medsos? Itu menyelisihi perintah yang wajibnya jelas. Seperti itu. Al muslim akhul muslim. Muslim itu saudara muslim yang lain. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah la yadlimuhu, tidak boleh mendolimi, wala yakhdhuluhu, tidak boleh tidak menolong ketika dalam kesusahan dan kita mampu. Jadi al-khadlu itu artinya meninggalkan menolong saudara muslim padahal dia membutuhkan dan kita mampu. Ketika kita mampu dan kita tidak menolong, itu namanya takdzil atau khadlun, dan itu dosa juga. Wala yahkiruhu, dan tidak boleh merendahkan. Nah itu berarti sekarang kalau kita lihat di medsos di dunia nyata, gara-gara beda pilihan, sama-sama Islamnya, sama-sama sholat, sama-sama jamaah, ada nggak kita menemukan menghina? Ada nggak? Banyak, dan itu haram. Ada nggak menemukan gara-gara beda capres berpisah, nggak mau menjenguk ketika sakit, nggak mau membantu ketika sakit, padahal itu namanya khadlun, dan itu haram juga. Bahkan sampai mendolimi, memenjarakan, melaporkan ke polisi dan sebagainya gara-gara beda pilihan presiden. Nah itu jelas sekali hukumnya adalah haram, seperti itu. Kemudian Rasulullah menjawab lagi, kullul muslimi alal muslimi haram. Setiap muslim bagi muslim yang lain ada hal, batasan, garis merah yang nggak boleh ditembus. Apa itu? Damuhu, darahnya. Selama masih muslim, darahnya itu haram. Wa maluhu, hartanya. Wa irduhu, kehormatannya. Sekarang nih yang perkara yang kehormatan ini, betapa banyak karena beda pilihan capres saling menghina sampai derajat hinaan yang sangat parah sekali. Seperti itu. Jadi ini hadis secara makna ini bisa dikatakan qat'i. Ukhuwah Islamiyah itu harus dijaga. Nanti soal nahi mungkar, amar ma'ruf, menasihati tetap, tapi nggak boleh benci, nggak boleh menjelekkan, nggak boleh merendahkan, nggak boleh sampai lapor-laporan, sampai ini dipenjara, ini diinikan sesama muslim. Itu namanya khadlun, takdzil, itu nggak boleh. Seperti itu. Jadi ini hadis yang pertama yang harus kita yakini. Bahkan ya, sampai-sampai ada hadis yang lain di Sahih Bukhari, unsur akhaka dzaliman au madluman. Tolonglah saudara sesama Islam itu, baik dia terzalimi atau mendolimi. Kalau terzalimi jelas kita selamatkan dia dari kezaliman. Kalau dia mendolimi, bagaimana kita menolongnya? Kita nasihati dia agar tidak meneruskan kedolimannya, tapi nggak membenci, tapi kita tidak sampai melukai kehormatan dia, tidak sampai memfitnah, tidak sampai darah dia, nyawa dia, keselamatan dia, tapi kita nasihati, tapi nggak ada rasa benci. Nah, maka yang terjadi di akhir-akhir ini, jikalau ada yang sampai hasad, sampai benci, sampai melukai, sampai mengganggu keamanan sesama muslim yang lain gara-gara pilihan capres, ini jelas haram. Ini jelas perbuatan yang dosa. Menyelisih hadis yang maknanya qat'i, maknanya jelas, wadhih.
clear seperti itu. Setuju nggak? Nah, insya Allah semoga harus setuju ini. Karena ini Rasulullah SAW yang bersabda, kita hanya menyampaikan saja. Kemudian yang terakhir ya, poin yang penting sebelum terakhir, wallahu alamnya. Tapi kita pengen mengargumentasikan bahwasanya beda pilihan capres ini istihadi murni. Ini istihadi murni. Ini soal, kalau Anda mau berpendapat ya, ketika orang berbeda pilihan capres, dua kiai, dua ulama, dua ustadz beda pilihan capres, menurut saya ini murni karena beda dalam melihat maslahah dan mafsadah. Tapi husnudzon kita, semua kiai dan ulama ini itu ingin kebaikan untuk Islam. Soal nanti ada kiai katanya dikasih amplop katanya, itu nanti itu masuknya ke suudzon kalau nggak ada bukti yang nyata terang benderang. Cetha welo-welo, itu kita nggak berani masuk situ daripada jadi dosa. Tapi yang lebih baik kita memakai husnudzon dan itu istihad. Jadi apa ya? Unsur istihadnya itu sangat jelas sekali. Kalau ada yang berbeda pilihan, karena apa? Karena Imam Nawawi itu mengatakan gini, seorang mufti atau pengadil tidak diperkenakan melakukan penyangkalan atau pengingkaran idza lam yukhalif nason au ijma'an au qiyasan jalian. Kalau sebuah perkara itu tidak menyelisih teks yang wadih, ijma' yang betul sanadnya, atau analogi kias yang jelas, maka itu dinamakan perkara istihadi. Tapi perkara dikatakan qot'i ketika teksnya jelas, kayak ukhuwah tadi, itu qot'i. Perintah ukhuwah itu jelas, tidak ada yang mengatakan mansukh ataupun tidak ada yang mengatakan ini teranulir. Kemudian ijma', kemudian kias atau analogi yang jelas juga, ini namanya qot'i. Tapi ketika perkara itu, apalagi pilpres, namanya pemilu aja, itu namanya pemilu intikhob, itu hal yang baru, itu sesuatu yang wasilah gitu, seperti itu hal yang baru ya. Maka dari itu jelas sekali saya yakin ini adalah istihadi. Tidak boleh karena istihadi kita menabrak yang qot'i, yaitu mencintai sesama muslim. Ingat, kita mengatakan mencintai tidak berarti kita tidak amar nahi mungkar, berarti tidak bernasihati, menasihati, berdiskusi untuk capres ini lebih Islam, lebih ini, itu boleh. Tapi membenci, menghinakan, mengganggu keselamatan, memfitnah, menghasad, menipu, memakar, memenjarakan sama muslim, itu bisa jadi haram karena nasnya, teksnya, dalilnya jelas sekali. Kemudian kita tutup ya dengan sebuah hadis yang diriwayatkan di Sunan Abu Daud. Rasulullah itu pernah naha antukto al-aidi fil ghazwi. Rasulullah itu pernah melarang untuk memotong tangan gara-gara mencuri ketika dalam perang. Padahal ini adalah hadun min hududillah, ya kan? Kenapa? Khosyata an yatatartaba alaihi ma huwa abghad ilallah. Karena ditakutkan terjadi yang lebih dibenci Allah. Hukuman tidak ditegakkan, dibenci Allah enggak? Dibenci. Tapi ketika ada yang lebih dari sekadar hukuman yang juga dibenci Allah, apa yang lebih? Bayangkan ketika perang antara muslim dan kafir, kemudian muslim menegakkan hukuman, bisa jadi muslim ini lari ke barisan kafir. Lah, kalau lari ke barisan kafir kan efeknya bisa murtad, pindah agama misalkan. Ini kan lebih berbahaya. Makanya tidak dilakukan iqamatul hudud karena ada yang lebih berbahaya. Lah, perkara pemilu, pemilihan nomor A, nomor B atau nomor C, itu lebih kepada penglihatannya ulama, ini lebih berbahaya bagi Islam atau lebih maslahat, ini lebih berbahaya, kan bisa berbeda-beda. Inilah yang menjadikan itu istihadi. Tidak boleh mengorbankan ukhuwah gara-gara perbedaan dalam ini. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, karena pentingnya perkara ini, semoga kita bisa memahami semuanya. Jangan sampai kita hasad, jangan sampai kita mengelukai orang muslim, jangan sampai kita menghina, merendahkan, mengakali, mengganggu keselamatan sesama muslim gara-gara beda pilihan politik, apalagi sampai memfitnah kehormatan mereka. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat, bisa menjadi watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Nasrun minallahi fathun qarib. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah.
Aku qouli hadza wa astaghfiruha li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.